ada. Udah tahu pasti kalau cerita ke orang tuanya pasti Ini udah masuk belum ya? Begini udah. Ini udah masuk ya? Nah, bukan cuma keluarga seperti itu, tapi keluarga yang terbuka, yang mau mereka mau bisa cerita sehingga ketika mereka ada masalah, ya kita bisa sama-sama untuk Aku mau nyimpen lagi di belakang. ya, Udah jalan. Nah, oleh karena itu supaya selalu ada kesatuan, supaya sukacita ini tetap ada di dalam keluarga kita, maka kita mau membangun tradisi rohani di dalam keluarga kita. Apa saja tradisi rohaninya? Untuk tradisi rohani yang paling simpel itu adalah kita berdoa setiap hari. Ya, karena ketika kita berdoa dengan siapa kita berdoa, kita akan menjadi intim. Ya, kalau kita berdoa dengan istri, maka kita akan menjadi intim dengan istri. Kalau istri berdoa dengan suami, tentunya dengan suami yang sah ya, bukan suami yang lain-lain gitu ya, bukan suami orang, maka dia akan jadi intim. Ya, ketika kita berdoa bersama dengan anak-anak, itu juga akan membuat kita jadi intim dengan anak-anak. Bapak Ibu di sini ada yang setiap hari berdoa dengan anak-anaknya. Yang lain, ya. Yang kecil-kecil mungkin masih bisa ya, oh yang gede-gede susah ya. Ya tapi nggak apa-apa ya, kita mulai dengan yang membangun mereka, mengajak mereka berdoa. Ya, yang penting kitanya juga memberi teladan kepada mereka. Gak ada yang mustahil ya bagi Tuhan ya. Betul. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membaca firman bersama ya. Ini juga seringkali anak-anak itu ketika baca firman ya, mereka itu pemahamannya masih sedikit ya. Mungkin masih yang ada banyak yang nggak ngerti atau apa gitu ya. Nah, itulah yang harus kita bimbing bersama. Kalau ketika kita membaca firman bersama, kita bisa sekaligus jelaskan kepada mereka. Oh, ini maksudnya firman yang begini dan firman yang begitu. Itu yang terjadi dengan anak kami ya. Saya pikir anak-anak bisa belajar sendiri. Ternyata nggak bisa juga ya. Tetap harus ada beberapa hal yang kami harus tuntun dan bimbing mereka. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kita mau mengambil segala keputusan itu berdasarkan Tuhan ya. Seringkali kalau misalnya kita ngambil satu keputusan besar dalam keluarga, kita itu suka main hak veto ya. Nah, hak veto, oh suami memutuskan, pokoknya kita harus begitu, atau nggak istri kita memutuskan harus begitu. Tetapi ketika kita udah berjalan dengan Tuhan, nah kita mau bawa bagaimana kita membawa setiap keputusan itu dengan iman ya. Bahwa benar nggak sih ini dari Tuhan, benar nggak sih memang Tuhan menghendaki hal-hal tersebut ya. Nah, kami sebenarnya kalau saya mau diceritakan masih banyak ya cerita-cerita pengalaman iman kami ya, ketika kami bertumbuh berkembang dalam Tuhan, yang maksudnya kami bertumbuh dan berkembang itu bukan tanpa masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi kami pun sampai hari ini masih terus berjuang. Bukan artinya yang kami sekarang ceritakan ini, udah enak ya, udah oke semua, enggak juga. Masih banyak kami juga menemukan masalah-masalah yang rintangan yang kami harus hadapi ya. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kita berjalan dengan Tuhan, ya ketika kita membawa setiap keputusan itu berdasarkan keputusan iman ya. Jadi minta Tuhan yang membantu juga untuk mengambil setiap keputusan itu. Dan puji Tuhan setelah itu banyak hal-hal yang berubah dalam kehidupan kita. Ya, terutama untuk kalau kami mau ceritakan itu anak besar perempuan kami ya. Nah, kalau saya tadi ini cerita udah susah urusnya karena kami sempat bergumul hampir 10 tahun lebih ya, dengan anak perempuan kami ya, karena dia itu udah sempat ini ya, singkat ceritanya ya, sempat kayak cowok ya, cewek tapi kayak cowok. Pengen jadi cowok. Bukan hanya tomboy tapi sudah pengen jadi pria. Kalau boleh, dia sempat bilang gini ke saya, kenapa sih Cici dilahirkan sebagai wanita? Kayaknya kalau Cici dilahirkan sebagai laki-laki, mami dan papi pasti lebih senang. Dia udah berbicara sampai begitu. Ya. Dan itu kalau kami ceritakan panjang lebar, tapi bagaimana kami ketika membawa Tuhan, ketika kami mengenal Tuhan lebih lagi lewat salah satunya pintu kami itu adalah karismatik ini, ya kami bisa membawa dia dan akhirnya bisa mendapatkan
dia kembali. Ya, bisa membawa dia kembali untuk bisa berjalan dengan Tuhan. Padahal kalau misalnya kita pada saat ini ya, mungkin kita udah sampai satu titik dua, kita udah sampai putus asa ya. Waduh, ini gimana ya anak itu ngapain gitu. Udah sampai kayaknya udah hopeless lah, udah gak ada harapan lagi. Tetapi lewat keputusan berdasarkan iman, yang dimana kita melibatkan Tuhan ambil keputusan itu, ternyata sesuatu yang disebutnya mujizat terjadi. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu terima kasih. Mungkin kita lihat bahwa bagaimana dari ayat yang Yosua 24:15 ini berkata ya, bahwa kita itu mau membawa keluarga kita, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan Allah. Ya, beribadah kepada Tuhan Allah, dan kita mau pakai dengan caranya. Ya, caranya itu adalah yang kami alami itu salah satunya melalui dengan gerakan dari persekutuan doa ini, dan inilah yang membawa kita itu menjadi lebih lagi dan menjadi lebih baik lagi. Mari kita jalani hidup penuh sukacita bersama Tuhan, membawa keluarga kita kepada Tuhan. Ketika kita beribadah bersama-sama keluarga kepada Tuhan, percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan memperlihatkan mujizat kepada kita semua, sehingga setiap masalah di dalam keluarga bisa diatasi dan Bapak Ibu semua bisa menjadi keluarga yang penuh sukacita. Amin. Amin. Terima kasih Roland dan Susili. Kalau tadi itu mungkin teorinya. Sekarang kita mau mendengarkan sharing iman secara prakteknya. Saya mengundang dengan hormat Bapak Iwan Santoso beserta Ibu Susi. Beliau berdua ini adalah penasehat BPK PKK Keuskupan Bandung yang berasal dari Paroki Santo Paulus. Nah, kalau tadi teorinya, inilah sharing kehidupan nyata. Kehidupan perkawinannya sudah hampir 50 tahun ya Bu, kalau nggak salah. Silakan Pak Iwan. Shalom. 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 Selamat siang, Romo, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Pada waktu Ibu WA istri saya Susi, terus Susi bilang, kita disuruh sharing di PD Martinus. Saya bingung mau apa gitu, mau ngomong apa nggak pernah. Saya tuh bukan orang yang suka bicara di luar, kayak di depan begini ya. Jadi tidak pede sebenarnya. Tapi karena saya imani kalau ada undangan itu pasti yang undang Tuhan gitu. Amin. Jadi saya yakin saja gitu, walaupun apa yang terjadi bagaimana Tuhan ya. Ibu Dirjen hanya bilang ke saya begini, minta sharing kenapa saya bisa bertahan di PD Paulus itu lama sekali gitu. Saya di PD Paulus itu seingat saya ya, pada waktu ulang tahun yang ketiga PD Paulus, sedangkan saat sekarang tuh baru saja menyelesaikan ulang tahun yang ke-38, jadi sudah 35 tahun, cukup lama ya. Ya. Dan semangatnya terus tetap dari awal sampai sekarang masih rajin dan tidak pernah satu kali pun bolos kecuali kalau saya sakit atau sedang di luar kota. Saya akan cerita sharing dari awal saya. Bapak Ibu, saya tuh masuk Katolik itu pada waktu SMP di kota Solo gitu ya. Padahal orang tua tuh di Majalaya, saya dititipkan ke nenek saya. Ibaratnya kos lah di sana ke paman saya ya, di Solo, seorang tua di Majalaya. Jadi
di sana tuh di Sangka Yusuf itu, kalau di sini awalnya maju bagus. Jadi bapak saya tuh baik lah pikirannya supaya anaknya lebih maju. Karena kalau di Bidalaya waktu itu SMA negeri harus ke Bandung tuh susah. Zaman dulu tuh kendaraan masih susah. Jadi di Solo. Saya dibaptis pada waktu sampai, tapi sampai yang saya ceritain sekarang ini ya, yang mau saya ceritakan, umur saya kira-kira 40 tahun pada waktu masuk ke PD itu. Setelah menikah, waktu menikah istri saya belum Katolik. Nah, setelah anaknya udah yang ketiga ya, sudah punya anak 3, jadi udah beres lah mungkin punya anaknya gitu. Jadi ikut katekomen di Paulus. Nah, setelah dibaptis itu dia jadi rajin sekali ke gereja. Nah, sedangkan saya pada waktu itu umur 40 ya, perusahaan saya tuh udah mulai bertumbuh juga, udah karyawannya mulai banyak. Nah, kalau hari Sabtu itu kan bayaran itu kan masih sendiri pada waktu itu ya. Pada waktu bayaran belum selesai, dia udah ngetelepon terus pengen cepat pulang. Jadi saya suka marah pada waktu berangkat itu dari Majalaya ke Paulus itu kan sejam lebih, jam setengah gitu. Jadi dalam perjalanan itu saya diem aja gitu, marah gitu, nggak bicara. Jadi dalam perasaan saya ke gereja itu, saya itu cuma sebagai supirnya istri dan anak-anak gitu ya. Jadi ke gereja tapi tidak merasa dapat apa-apa. Nah, pada suatu misa saya tuh mendapatkan selebaran itu SKDR, Romo SKDR, Romo Seminar Hidup Baru dengan Romo. Saya kan bingung tau ya, hidup baru itu kan kawin gitu, kok diseminarin lagi gitu. Jadi saya bilang sama istri saya, yuk kita ikut aja ya gitu. Ikut. Nah, di situ saya ikut ya. Nah, tapi pada waktu ikut itu memang Tuhan tuh tepat waktu ya. Saya tuh sedang stres waktu itu. Umur 40-an itu saya sedang stres. Stresnya kenapa? Saya tuh mempunyai sakit asma dan sakit sakit lambung yang sudah agak kronis sekali gitu. Asmanya itu saya bisa bilang ya, pada tahun 80-an itu kan gunung Galunggung meletus. Nah, saya ada di Boromeus waktu itu karena debunya banyak sekali ya. Nah, separah itu gitu, kena debu juga sampai dia nanggung. Dan stresnya itu kenapa? Saya tuh stresnya takut mati. Takut mati karena menurut saya setelah saya berpikir sekarang, saya terlalu rajin waktu itu kerjanya ya. Kan dari pagi sampai jam 5 pulang ke rumah, maka jam 7 itu ke pabrik lagi sampai jam 12 malam. Jadi terlalu sibuk, terlalu capek, dan pada waktu itu ya belum ada satpam, belum ada ARB, semua sendiri. Kalau saya menegur karyawan gitu, malah dianya balik galak, udah dikeluarin, karena kalau dikeluarin dapat uangnya banyak dong. Jadi stres gitu, stres pekerjaan, stres sakit. Nah, sakitnya ini ya, asma. Pasti kalau di sini ada yang sakit asma yang mengalami seperti saya. Kalau asma itu subuh itu kira-kira jam 2 itu pasti bangun, sesek gitu, sesek ya. Lalu kan disemprot gitu, itu nggak bisa langsung tidur lagi. Bisa sejam 2 jam baru tidur lagi. Nah, pada waktu itulah saat-saat kita berpikiran negatif, lihat istri tidur, anak tidur, jadi pikiran, waduh, gimana ya kalau saya nanti mati, istri saya bagaimana, masih muda waktu itu. Nanti kalau kawin lagi dapat siapa? Iya, mendingan kalau baik, kalau nggak baik nanti
bisa mulai menangis tuh, kayak tersentuh gitu. Ya dari situ kan sudah sakit juga. Tiba-tiba saya sakit. Suatu hari saya dikunjungi oleh tim doa dari Medicaurus. Saya sedang di tempat tidur, dia pada masuk ke kamar dan didoain. Nah pada waktu didoain itu saya benar-benar merasakan suatu jamaah Tuhan. 20%. Jadi setelah mereka pulang gitu, Tapi yang tadi kepotong. Jadi ada dua. dari saat itu saya mulai bertanya, ternyata Tuhan itu ada. Sebentar Tuhan aku itu bisa kayaknya mau sambil dirasakan. ngecas. Karena Roh Kudus menjamah. Kalau sekarang mungkin dapat ayat mulapan dan apa. Habis baterai. Habis baterai. Bisa ngecas bentar nggak? Mau dimatiin? Kamu sambil pegangin di sini sebentar. Ngapain? Ini baterainya habis. Kagak tinggal dikit lagi. Enggak, maksudnya sambil dicolokin sambil dicas. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Mendoakan, terus kan bilang begini, Pak, pada waktu mendoakan saya mau lihat kereta api gitu. Apakah Bapak dulu ada pengalaman dengan kereta api atau takut dengan kereta api? Enggak, saya enggak takut gitu ya, enggak ada apa-apa. Coba bawa dulu dengan doa. Setelah Itu ada casan nganggur. Sebentar aja. jangan lama-lama. Itu casan siapa? Boleh nggak sambil ngecas ini? Kamu nganggur? Bisa Kereta api tadi ya. sambil ngecas. Nah itu kan gini, kereta api itu setelah seminggu 2 minggu Live streaming. nggak ketemu, suatu saat saya nyupir mobil di jalannya macet gitu. Nah itu kayak Tuhan tuh ngomong nah pekerjaan kamu itu tidak akan macet gitu, seperti kereta api jalannya gitu. Dan setelah itu agak asa lega gitu, kayak dapat jawaban sama Tuhan. Dan lama-lama stresnya sembuh gitu. Pada waktu stres takut mati itu ya, yang saya setiap hari nungguin orang PR. Karena di dalam orang PR itu kan ada berita kematian. Jadi kalau yang mati bukan langsung yang mati siapa, kayaknya bagian saya apa gitu. Nah, itu. Tapi bersyukur ya setelah ikut ini karismatik, stresnya hilang, terus asmanya hilang dan sakit juga sembuh gitu. Ya kalau asma itu hilang juga nggak bisa langsung cepat gitu. Tapi bertahap. Karena ini temanya keluarga ya. Apa pengaruhnya karisma ini berpersekutuan dengan keluarga? Dulu kalau saya kan ke gerejanya kan udah cuma paling Natal dan Paskah. Tapi setelah ikut persekutuan jadi rajin ikut misa dan ikut PD juga rajin. Bagaimana di dalam keluarga? Saya ini sebenarnya secara jujur saya ikut tengkar sama dia. Pada waktu belum ikut karismatik sering ribut gitu. Saya kalau ribut kan ke kamar gitu ya, karena ada mama saya. Nah dia ini kalau habis ribut dia keluar tuh banting pintu itu cedor gitu. Dan saya kan sebel gitu. Saya keluar juga banting lagi gitu. Tapi setelah mengenal Tuhan ya, itu lama-lama
badainya hilang gitu. jadi kayak firman Tuhan, Tuhan Yesus merasakan badai itu betul dialami di dalam keluarga saya. Mungkin itu saja ya. Jadi sampai sekarang tetap saya tidak akan melepaskan Tuhan dan mungkin akan tetap setia ke PD. Boleh tambahin? Bu Susi boleh menambahkan kiat-kiatnya Bu? Sebab di balik laki-laki sukses itu selalu ada istri yang hebat. Yang hari kira-kira sampai 50 ya. ya, kalau tadi Harusnya aman. ya Yulia Marolan yang sudah menyampaikan, memang sebelum masuk PD itu melalui SHDR kita juga sudah ke gereja tapi ya belum banyak berubah gitu, masih masing-masing egois. Lalu melalui PD ini sebelum masuk mengikuti SHDR itu saya kan suka pertemuan lingkungan, sudah pindah ke Bandung waktu itu. Ternyata lingkungan itu ada seminar hidup baru ya, tapi jangan ikut nanti sesat gitu. Sesat. Jadi malah saya jadi pengen tahu. Terus pas ada diumumin kita ikut aja. Nanti kalau udah ikut ya udah jangan ikut-ikutan lagi gitu. Jadi pengen tahu. Gitu. Nah ternyata setelah ikut itu kan biasa timnya itu mengajak udah gitu jadi tim, suruh aktif, suruh apa. Jadi akhirnya ya masuk tim ikut. Ternyata ya tidak sesat gitu. Jadi ya makanya kita harus mengalami gitu. Setelah itu kan kita dibentuk. Jadi kalau saya sama Pak Iwan sekarang tetap setia karena punya komunitas yang membentuk kami berdua bersama-sama. Kebetulan kami selalu berdua terus pelayanan dari awal gitu sampai saat ini juga kita ya saling melengkapi lah gitu. Jadi kalau komunitas itu saya merasakan melalui komunitas itu membentuk kami berdua untuk mengenal Tuhan dan untuk kami diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun itu proses ya sampai sekarang juga kalau misalnya mungkin dari luar kita saya sama Pak Iwan gimana, tapi ya kita masih banyak belajar juga. Tanpa Tuhan, tanpa komunitas ya kami juga tidak akan sampai saat ini mungkin kehidupan kami tidak bisa mengandalkan Tuhan gitu. Jadi melalui pekerjaan, perusahaan, pelayanan ya kami harus berjalan bersama-sama yang selalu melibatkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita ya tidak mungkin bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dan mari juga untuk ya kita semua yang hadir di sini jadikan ya keluarga kita, keluarga yang rukun, yang selalu menghadirkan Tuhan di dalam segala perkara. Karena kita percaya bahwa kehidupan ya selama hidup selalu masalah selalu ada. Jadi ya kita memang perlu Tuhan, perlu komunitas yang bisa membentuk dan mengubah kita untuk semakin melekat kepadanya. Itu aja. Saya tambahkan sedikit ya. Masih hidup. Memang kita hidup itu harus tetap mengandalkan Tuhan ya, baik di dalam keluarga, di dalam komunitas, dalam pekerjaan. Saya cerita untuk pekerjaan karena stres itu ya. Karena latar belakang saya itu sebenarnya ayah saya dulu kerja di Majalaya hanya sebagai staf pabrik, dan tahun 65 itu kan ada G30S. Itu kan kalau sekarang itu mungkin mengalami seperti COVID kemarin itu loh ya. Saya nggak tahu karena masih kecil, jadi papa bagaimana, mama bagaimana nggak tahu. Pada waktu itu wesel tuh sering terlambat gitu. Coba bapak ibu bayangin zaman dulu wesel terlambat, kita tidak bisa telepon, tidak bisa apa gitu. Saya kok ngejar pagi ini, tolong cepat kirim gitu aja pakai telegram. Ya, ibu yang sudah tua-tua masih ngalamin itu. Jadi bagaimana gak enaknya kos di luar kota, di Solo gitu, dengan tidak punya uang. Coba bayangin ya, gitu. Anak kecil lagi.
Nah di situ saya tuh berpikiran gini ya, alangkah nggak enaknya nggak punya uang. Nah sejak saat itu tuh saya sampai punya pikiran, aduh, untuk kuliah juga kan nggak mungkin gitu. Jadi pada waktu sebenarnya saya gini ya, pada waktu kuliah SMA itu sudah punya cita-cita pengen jadi dokter gitu. Kalau kuliah pengen kedokteran, tapi karena nggak punya uang, jadi berpikiran gini, Romo, apakah saya sekolah terapi dulu? Di Solo kan terkenal itu terapi, yang terapis di Bandung tuh orang Solo semua. Apakah itu nanti setelah kerja baru kuliah? Tapi kalau sekarang pikir untung tidak jadi gitu. Kalau jadi saya jadi tukang pijat gitu. Aduh, sampai gini ceritanya juga. Pada waktu itu saya udah punya pacar ya. Pada waktu mau perpisahan itu ditanya, kamu mau jadi apa gitu. Kayak saya mengutarakan isi hati saya, salah itu. Saya bilang, kayaknya saya mau sekolah terapi itu loh. Wah, mungkin pacar saya kan shock ya, kok mau jadi tukang pijet gitu. Untung sekali Romo, karena Tuhan itu sungguh luar biasa kalau dipikir. Nah sudah itu kan saya pulang ke Majalaya, nganggur Romo, nggak punya pekerjaan. Pada waktu itu ya, ini cerita nostalgia aja ya. Call Buntung baru keluar tuh tahun 70-an, saya lulus 69. Saya pulang gak ada kerjaan, jadi suka ngeliat itu call tuh bagus, mobil bagus. Kalau zaman dulu itu masih Dodge, Chevrolet gitu ya. Buat taksinya itu yang besar-besar, tiba-tiba kok kecil, ramping gitu. Saya bilang ke kakak saya, nanti kita kalau bisa beli itu loh mobil gitu. Dan untuk tujuannya untuk angkutan. Saya bilang nanti kalau saya siang, kamu malam ya. Kakak saya bodohnya mau lagi minta ya gitu. Tapi syukurnya juga nggak kesampaian juga, nggak bisa karena nggak ada uang. Tetapi karena pada waktu itu saya tidak tahu kalau Tuhan yang memberi berkat ya. Saya mencari uang sampai pada umur 22 tahun ya. Saya udah punya pekerjaan UMKM itu loh kalau zaman sekarang. Bikin kain tenun, alat tenun bukan mesin, ATBM ya. Nah, tapi setelah itu tuh jadi hati saya tuh terus mengejar untuk supaya cepat banyak uang gitu. Jadi kalau ngomong Jawanya itu, karena saya orang Solo ya, kemurungsung Romo, pengen mengejar uang gitu sampai umur 40-an itu. Akhirnya stres sendiri. Nah, bersyukurnya ketemu karismatik ini. Dan setelah karismatik, ternyata uang itu sebenarnya rezeki itu tidak usah dikejar, karena Tuhan itu yang memberi. Jadi saya sampaikan di sini ini, lebih baik kita mengejar Tuhan daripada mengejar harta. Gitu ya. Jadi rajin-rajinlah ke PD ya, karena Tuhan yang mengatur kok, asal hati kita benar-benar untuk Tuhan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bu Susi. Tetapi benar, SHDR itu menjadikan Bu Susi sama Pak Iwan itu sesat. Karena apa? Semakin erat sama Tuhan. Iya, tapi masih 20 malah kurang. Jadi selamat bergabung dalam kesesatan Pak Ibu. Karena kehidupan Bapak dan Ibu Iwan itu semakin erat sama Tuhan. Itulah kesesatan. Bapak Ibu yang terkasih, siang hari ini kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan pada siang hari ini akan diperuntukkan rencana pembangunan gereja. Gereja Santo Martinus ini sedang ada pembangunan untuk fasilitas toilet, penambahan listrik, dan AC. Berapapun yang kita berikan, semoga beri bermanfaat bagi paroki kami. Kita naikkan satu pujian bahwa kita datang dengan syukur kita, dengan persembahan kita, dengan kasih kita.
Dengan hormat saya undang Pastor Costa, Brutini, Bapak Ibu Iwan, Bapak Ibu Roland dan Yuli, serta saya undang juga Bapak Darmawan yang pernah menjadi koordinator GKS Lawan Tulus dan Ibu Rimelda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.
Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk segala doanya. Bagi PDPKK yang kita cintai, kembali kami mengingatkan untuk setiap hari Kamis pukul 6.45. Bagi Bapak Ibu yang dulu, beberapa saya lihat Bapak Ibu yang pernah dulu hadir di PD, semoga menyempatkan kembali waktunya untuk hadir. Untuk kita bersama-sama, kalau kita sudah mendengar sharing bahwa melalui PD bisa menyembuhkan, bisa menghilangkan stres. Pada akhirnya kita akan tutup acara pada siang hari ini. Romo mungkin dibalikin lagi karena Romo akan memberikan berkat bagi kami semua. Saya silakan kembali untuk tempat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk segala kebaikannya. Dan kita akan tutup siang hari ini dengan berkat dari Romo Puska. Bapak Ibu, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, sumber segala kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu melimpah atas kami semua, secara khusus PD Santo Martinus ini, yang boleh hidup dalam kelimpahan kasih-Mu dalam perjalanan waktu 27 tahun. Kami bersyukur atas Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami untuk membimbing kami, sehingga perjalanan ini sungguh-sungguh boleh kami syukuri, boleh kami maknai dengan begitu luar biasa. Kini kami dapat syukurinya dengan santap siang bersama. Kiranya berkatilah hidangan yang sudah tersedia bagi kami. Berkatilah supaya menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kami, dan juga menjadi berkat bagi mereka yang telah menyediakannya. Berikanlah mereka yang saat ini belum bisa makan limpahan kasih-Mu, supaya mereka pun juga bisa makan dan mengalami kesehatan sama seperti kami. Bapa, semuanya ini kami aturkan kepadamu dengan perantara Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sebelum kita akhir, kita bangkit berdiri, kita mau katakan bahwa kehidupan kita ini kita tidak akan pernah menyerahkan sampai kita mendapatkan mahkotanya Yesus. Kita tidak pernah menyesali bahwa kita mengikuti Yesus seumur hidup kita. Benar sesali
Mari Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, kita segera